Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kristen Iman yang luar biasa ini. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu dan teman-teman semua selalu dalam perlindungan Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil serta dibuat Tuhan berbahagia dan tentunya juga sehat. Dan saya percaya apapun yang dikerjakan, biarlah itu menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Terima kasih untuk dukungannya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, itu sungguh sangat memberkati pelayanan ini. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kesaksian para Sri Kandi ya, yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak mukjizat yang mereka alami. Mereka dilecehkan, mereka dihina, mereka dibully, mereka dipersekusi, tapi di dalam Yesus mereka mengalami kasih Tuhan, dan ada yang mengalami mukjizat Tuhan ya, mengalami suatu kegentaran yang luar biasa, ditemplak oleh firman Tuhan yang dahsyat sehingga ibu ini, yaitu Ibu Sophie Deborah, menjadi bertobat dan meninggalkan agamanya yang lama. Bahkan suaminya yang anti Yesus, yang pembenci Yesus, juga diselamatkan Tuhan oleh karena disembuhkan dari sakit kankernya. Lalu ada seorang ibu yang luar biasa, seorang muslimah, tetapi dia membebaskan ketiga anaknya untuk menjadi pengikut Kristus Yesus. Ini sungguh luar biasa. Pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini sungguh luar biasa. Kita tidak pernah tahu. Itulah akibat kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Akibat kuasa Tuhan itu sangat ajaib. Akibat kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Itu juga karena saudara dan saya ikut berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Mari kita saksikan bagaimana ceritanya. Tuhan memberkati. Saya Nur Fatmini Utami, bisa panggil Utami, bisa panggil Ame atau siapa saja. Saya memperkenalkan diri saya, tapi melalui sebuah pertanyaan kecil ini. Di sini ada sebuah pertanyaan, apa yang paling kamu takutkan? Saya tipe orang yang sebenarnya sangat konsekuen dalam setiap keputusan. Kalau pertanyaan ini mungkin muncul sebulan yang lalu, apa yang paling kamu takutkan? Pertama, saya gagal umroh karena saya sudah memang sudah daftar dan lain sebagainya, dan perencanaan intinya bahwa ada satu perencanaan bahwa kalau kemarin saya takut, aku takut nih nggak jadi pulang nih tahun ini karena corona. Padahal seharusnya ini gimana nih ini 2001 harus seperti ini seperti itu. Tapi kalau pertanyaan ini karena muncul hari ini, sore hari ini, saya akan jawab sesuai dengan isi hati saya dan juga menjadi rema buat hidup saya dan juga tentunya menjadi doa-doa teman-teman di sini. Karena saya yakin jika pertanyaan ini muncul bukan suatu hal kebetulan. Kalau ada pertanyaan apa yang paling kamu takutkan, hari ini saya katakan, kalau kemarin saya hanya fokus memberikan hati saya kepada keluarga saya, kepada masa depan, kepada rasa hormat yang mungkin harus saya kumpulkan dari orang-orang sekeliling saya. Tapi hari ini saya katakan, yang paling saya takutkan, kalau saya tidak bisa memberikan hati saya kepada Tuhan Yesus. Saya melewati masa-masa yang terberat. Sampai pada akhirnya beberapa waktu yang lalu, saya hanya berdoa dan puasa. Dan Tuhan katakan seperti ini, terima gitu. Awalnya saya nggak ngerti terima apa. Kalau terima mengampuni kan nggak semudah itu, melupakan nggak semudah itu. Sampai akhirnya Tuhan membawa saya sempat mengatakan sama Ibu Maria bahwa terima diri kamu. Sampai akhirnya saya menemukan, terima diri kamu. Artinya bahwa Tuhan itu baik banget gitu loh. Bagaimana saya lora lari, jatuh bangun, tapi Tuhan tetap membawa saya dalam keadaan seperti ini utuh. Mungkin secara manusia saya melihat saya hancur, tapi saya utuh di depan Tuhan. Dan saya memang secara ini mungkin saya nggak tahu harus mulai titik mana, tapi saya minta doa teman-teman semuanya yang ada di sini, tolong bantu saya dalam doa agar saya terus fokus ke dalam Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan pulihkan
mungkin rencana kemarin seperti ini, mungkin saya akan ubah rencana ke depannya seperti ini. Dan doakan semoga hati ini milik Kristus yang bisa dicuil-cuil nantinya di Indonesia untuk anak-anak yang membutuhkan, untuk orang-orang tua yang membutuhkan. Itu tujuan saya saat ini, membagikan hati saya kepada mereka yang membutuhkan. Itu. Akhirnya saya menyetujui kakak saya untuk pergi ke gereja. Saya sempat kaget, saya bingung karena kan mungkin belum terbiasa dengan situasi gereja tersebut. Saya melihat orang mendoakan, saya melihat orang menangis, ada yang jatuh saat didoakan. Itu sempat membuat saya takut terus, sempat membuat saya bingung itu sebenarnya saya salah nggak sih kesini gitu. Orang pendeta bertanya pada saya, maukah kamu menerima Yesus sebagai juru selamat? Dan anehnya saya menjawab saya mau. Saya didoakan, ditumpang tangan, tepatnya tumpang tangan oleh pendeta, saya jatuh. Saat saya jatuh, saya merem lama gitu, saya nangis. Saat itu saya merasa damai, yang belum pernah saya rasakan dalam hidup saya. Saya merasa nyaman, aman, lalu saya merasa seperti dipeluk, saya merasa dijaga. Dulu saya dari Muslim, nama asli saya Sophia, tapi dari kecil dulu panggilannya Pia. Gitu. Tinggal saya dulu di daerah selatan, Senayan, Jalan Senayan. Saya dulu dari kecil itu sudah termasuk agama sekali ya gitu. Dari kecil saya udah pengajian, udah khatam Al-Quran, mungkin seingat saya udah hampir 3 kali gitu. Jadi pengajian itu biasanya kan kita mendalami Pak Al-Quran ya. Dan satu cerita yang saya ingat itu adalah kita melewati apa yang garis rambut satu lurus gitu loh, saya lupa gitu. Ya, Nah itu Sirotol Mustaqim ya Bu, Sirotol jembatan ya, Sirotol itu. Mustaqim. Ya. Terus saya ingat belajar Nabi Daud gitu. Jadi itu cerita saya masih kecil yang saya ingat. Saya belajar ngaji itu cukup apa ya, cukup dalam juga gitu. Sama SD saya ingat bahwa saya juga ikut kayak MTQ gitu Pak. Jadi saya tuh termasuk pilihan gitu, pilihan sehingga saya ikut lomba MTQ waktu itu. SD, seingat saya SD. Singkat cerita, saya setelah menikah saya ketemu pasangan hidup, beliau Konghucu. Jadi saya Islam tapi beliau Konghucu. Terus saya menjalankan keislaman saya gitu. Sampai akhirnya satu waktu saya punya mertua saya sakit stroke. Jadi waktu itu mertua saya selalu mencari keajaiban itu mujizat dari Tuhan Yesus. Jadi mereka tuh membawa mertua saya, kakak ipar, ke gereja. Nah, pada kesempatan satu kali saya pernah membawa mertua saya dorong kursi roda. Pas masuk pintu gereja, saya dengar satu firman yang buat saya itu menemplak saya gitu. Sampai akhirnya saya pulang sore terus malam, saya terus di dalam keadaan yang menurut saya galau gitu. Saya bingung gitu. Terus saya ingat waktu itu jam 6 sore tuh biasa kan kita dengar azan maghrib ya Pak dulu. Sampai sekarang juga ya tetap azan maghrib jam 6 sore. Jadi di situ ketika azan maghrib itu mendengungnya kata-katanya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Di situ saya langsung menatap
Saya ingat banget saya natap layar gitu, terus saya tuh terfokus sama kata-katanya Allah Maha Besar gitu. Terus dalam hati saya berdoa. Saya berdoa, saya bilang, "Tuhan, saya percaya Tuhan ada," gitu. Karena bumi ini ada, nggak mungkin nggak ada penciptanya gitu, dan aku percaya Tuhan tuh ada gitu. Terus habis saya berdoa begitu, saya percaya Tuhan itu ada gitu ya. Sampai malam itu saya benar-benar rasa galau tuh makin Pak, makin jadi. Sampai akhirnya saya ambil waktu, saya sholat tahajud gitu. Sholat tahajud, saya berdoa sama Tuhan, sama Allah. Pada saat itu saya bilang, ya kalau memang saya harus Islam, tolong berikan kekuatan saya untuk menjalani Islam dengan sungguh-sungguh, menjalankan rukun iman, rukun Islam, gitu. Tapi kalau memang aku harus ikut Tuhan Yesus, Tuhan juga tolong tuntun aku, gitu. Aku hari itu, malam itu doa, gitu. Terus besok-besoknya, aku tetap masih sholat, gitu. Masih sholat beberapa waktu sampai akhirnya, saya ingat waktu itu saya hamil anak kedua. Hamil anak kedua, usia kandungan 7 bulan, itu satu keluarga sakit campak. Dan akhirnya saya sama suami, udah kamu sementara tinggal di rumah kakak ipar dulu, gitu. Saya ingat waktu itu akhirnya saya ngungsi ya, 1 bulan di rumah kakak ipar dalam keadaan hamil. Nah, di kesempatan dalam 1 bulan itu ada 1 hari kakak ipar saya panggil pendeta karena untuk mendoakan mertua saya. Saya ingat hari itu juga saya minta didoain dan akhirnya saya terima Tuhan Yesus di situ. Suami saya nggak tahu gitu. Suami saya nggak tahu karena saya lagi ngungsi di rumah kakak ipar. Saya ingat banget kehamilan saya anak kedua ini saya juga didoain gitu. Itu seingat saya pendeta dari Tiberias waktu itu. Saya didoain, saya terima Tuhan Yesus. Jadi mulai detik itu saya selalu cari cara gimana caranya saya ngikut Yesus gitu. Karena pada masa-masa itu suami saya belum mengizinkan saya masuk Kristen. Saya pernah dibilang gini, lu kalau berani masuk Kristen gue cerai ya gitu. Saya ingat banget sampai hari ini dia ngancam saya seperti itu. Sampai akhirnya saya cuman bisa berdoa di toilet. Nangis di toilet gitu. Kalau dalam keadaan, maksudnya kalau nggak pergi sama kakak ipar nganter mertua, saya nggak akan ke gereja gitu. Dan akhirnya itu 2004, anak saya lahir di Desember 2004, saya udah terima Tuhan Yesus. Kandungannya 7 bulan saya didoain, berarti 2004 saya terima Yesus. Di 2005 ada kejadian, ada peristiwa yang 2005 itu saya ingat Juli kalau nggak salah, suami saya didiagnosa kanker. Juni-Juli didiagnosa kanker. Dan pada saat itu akhirnya sebelum itu kesaksian suami saya tuh akhirnya mau dibaptis karena kejadiannya dokter diagnosa kanker dan cuman punya kesempatan umur 6 bulan gitu. Malam setelah hari itu dia didiagnosa itu sama dokter, malamnya dia terima telepon dari temennya. Itu saya ingat banget, dia terima telepon dari temennya. Telepon itu cuman ditaruh di atas dadanya, dia tiduran sambil denger kayak anjing menggonggong kafilah berlalu gitu, dia dengar gitu. Tapi satu hal yang nyangkut ke suami saya waktu itu, temennya itu yang nelpon bilang nama almarhum suami namanya Edi. Temennya bilang gini,
lu kok nggak mau coba sih katanya ikut Yesus, percaya Yesus gitu. Lu kan udah kena diagnosa cancer sama dokter ya kan. Dan dokter, lu juga udah coba. Waktu itu suami saya juga udah tanya dewa di Thailand, Pak, di Bangkok apa Thailand gitu ya. Yang dia bilang, tolong tanyain nasib gue gimana gitu. Terus dia dapat jawaban dari temennya, dewanya bilang itu dewa udah nggak bisa apa-apa, lu udah nggak ada harapan gitu. Jadi malam itu dia dengar telepon dari temennya bilang, kenapa sih lu nggak coba aja ikut Yesus gitu kan? Ikut Yesus gratis lagi gitu kan. Nah akhirnya dia putuskan malam itu besoknya sebelum berangkat mau terapi ke Cina 2 bulan karena didiagnosa cancer, malam itu dia putuskan besok dia mau baptis gitu. Dan akhirnya karena satu keadaan dibaptis. Baptis dulu bukan secara Kristen, secara Katolik dulu. Karena semua dalam keadaan mepet begitu, saya tahu waktu itu nggak semudah yang sekarang gitu ya dulu. Jadinya intinya malam itu dia putuskan besok pokoknya gue harus cari gereja, gue pengen dibaptis gitu sebelum berangkat ke Cina 2 bulan. Nah akhirnya besoknya dibaptis, 2 bulan kemudian suami berangkat ke Cina. Nah peristiwa di berangkatnya ke Cina itu saya ingat banget, dia biasanya naik pesawat, ini kesaksian dia ya, naik pesawat itu nggak bakalan bisa tenang gitu, tapi itu anehnya dia baca Alkitab sepanjang perjalanan sampai tiba itu dia nggak ngerasain apa-apa gitu, jadi dalam keadaan tenang dan damai gitu. Sampai 2 bulan di sana di Cina dia pengobatan tradisional. Saya di sini di rumah saya cari, di Indonesia saya cari gereja. Setiap hari saya ingat banget, saya cari persekutuan doa, saya cari doa semuanya untuk cari mujizat juga buat suami saya akhirnya. Pernah satu hari seingat saya waktu saya cari kesembuhan mujizat di Jakarta, dia di Cina. Saya bilang sama dia, saya sebentar lagi udah masuk di gereja ya. Saya udah bilang sama dia, saya sebentar lagi ke depan ya, ke altar. Kamu juga berdoa ya di sana gitu kan. Jadi saya maju ke depan ke altar. Biasa kan kita minta doa kesembuhan gitu ya Pak. Biasa ditanya, kenapa Bu gitu kan. Akhirnya saya jawab, suami saya mengidap kanker, saya minta kesembuhan doanya gitu kan. Dan saya maju ke altar, saya ingat banget hari itu, akhirnya saya didoain, saya rebah gitu ya. Saya rebah, saya nggak inget apa-apa lagi. Terus suami saya di sana kesaksiannya, pintu dari jendelanya itu kayak ada yang buka bak gitu. Jadi itu yang akhirnya yang kejadian supranatural yang kita alamin gitu. Akhirnya 2 bulan dia pulang, terus berlanjut berhari-hari, terus sampai akhirnya 6 bulan lewat gitu. Dan dia bersaksi bahwa kok dokter bilang 6 bulan, akhirnya lewat ya Vi 6 bulan gitu kan. Jadinya di situ dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu udah nyembuhin dia gitu karena lewat dari 6 bulan itu gitu. Dan sampai akhirnya Tuhan kasih anugerah dia 10 tahun gitu. Satu hal yang saya percaya bahwa akhirnya kita sama-sama pas dia pulang dari Cina itu kita sama-sama akhirnya baptis di GBI, satu keluarga semua, papa mertua, mama sama kita semua. Semuanya untuk Tuhan Yesus ya gitu. Saya sukacita sekali waktu itu karena saya pernah diancam, lu kalau berani masuk Kristen gue cerai ya gitu. Tapi akhirnya dia percaya Tuhan Yesus. Itu yang membuat
saya semakin mantep bahwa Tuhan Yesus tuh hidup gitu loh. Dan Tuhan Yesus tuh ajaib, dia penyembuh gitu. Buat siapa aja yang percaya kepada dia gitu kan. Dan setelah saya terima Tuhan Yesus tuh pengalaman pribadi saya yang lebih lagi buat saya semakin mantap sama Tuhan Yesus adalah saya ngalamin damai sejahtera yang luar biasa gitu. Ketika saya dulu belum mengenal Tuhan Yesus, saya tiap hari tuh Pak minum obat pusing tuh Neralgin. Neralgin itu satu hari saya minum 1 tablet. Di usia saya waktu itu kurang lebih 20-an, 22, 21 lah. Itu saya ngalamin, maksudnya ngadapin tantangan hidup, tantangan pekerjaan semua itu saya ngerasain, saya tiap hari kepala tuh cekot-cekot gitu kan. Akhirnya saya minum Neralgin 1 hari 1 tablet, pasti itu. Dan ketika saya terima Tuhan Yesus, akhirnya saya ngalamin damai, itu Neralginnya saya nggak pernah minum lagi. Saya cuma tiap hari, saya baca Alkitab aja di depan toko gitu, saya habisin tuh. Pokoknya dulu kalau nggak nyampe setahun, saya khatam Alkitab. Saya baca gitu, dan akhirnya saya rasa, saya pikir, saya ngerasa kok Neralginnya saya nggak pernah minum lagi gitu. Itu yang membuat saya sampai hari ini Tuhan Yesus tuh ajaib gitu. Dan kesininya semakin saya dalam baca Alkitab, saya dalam sama Tuhan Yesus, akhirnya saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah Maha Besar, itu adalah Tuhan Yesus yang benar-benar Tuhan yang hidup gitu. Dan dia satu-satunya Tuhan yang benar buat saya. Akunya Islam. Nah, aku punya 3 anak. Nah, 3 anakku ini mereka ikut Kristen. Tuhan Yesus tidak berubah gitu ya nyanyi. Jadi aku membebaskan anak-anakku memilih keyakinan mereka sendiri. Kebetulan 3 anakku ini mereka ikut Kristen. Dia tiba-tiba ngomong, "Mama, aku boleh nggak sih kalau misalnya aku masuk Kristen?" Sebagai seorang ibu, jujur aku kaget, akunya Islam. Nah, tapi lagi-lagi aku tidak pernah mau memaksakan keinginanku ke anakku. Bagiku semua agama sama, ya kan? Tuhan pasti ngajarin kebaikan apapun agama kalian gitu. Jadi aku tidak pernah memaksakan anakku mau ikut apa. Jadi nggak pernah ada konflik, ya. Aku nganterin anakku ke gereja. Tuhan Yesus tidak berubah gitu ya nyanyi. Keren, luar biasa, puji Tuhan, dahsyat sekali jamahan Tuhan, singkat padat namun jelas sekali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berperkara, Tuhan yang mengintervensi. Keselamatan jiwa-jiwa itu adalah kerinduan Tuhan, karena Tuhan ingin semua jiwa diselamatkan. Dia tidak ingin semua jiwa binasa, tetapi dia ingin semua jiwa diselamatkan. Itulah sebabnya dia datang untuk menebus manusia dari dosa mereka. Itulah saudara dan saya yang telah ditebus Tuhan. Luar biasa sekali. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah mengasihi, tetaplah mengampuni, dan tetaplah semangat di dalam Tuhan. Tuhan beserta kita dan Tuhan memberkati kita. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.